Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah saya sehat. Bersama Najma kami sukses, berkah dan bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, semoga anak soleh dan soleha dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Wiwit dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangan kalian, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jika kalian sudah siap, duduk yang rapi, duduk yang tenang, agar apa yang Miss sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa buku paket tematik, buku tulis tematik, serta alat tulis kalian persiapkan juga ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1B, kegemaranku. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Subtema 3, gemar menggambar. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih apa itu kegemaranku? Apa itu kegemaran? Nah, kegemaran adalah suatu hal yang kita senangi atau suatu kegiatan yang kita sukai, yang kita senangi. Ada macam-macam kegemaran. Setiap anak mempunyai kegemaran yang berbeda-beda. Kegemaran anak yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Miss Wiwit akan memberikan contoh kegemaran dalam bidang olahraga. Salah satunya adalah bermain bola, kemudian bermain lompat tali, berlari, bersepeda, kemudian ada pula kalian bisa juga bermain bola basket. Nah, dalam bidang kesenian ada apa aja kegemarannya? Yang pertama, kalian bisa ada yang suka gemar bernyanyi, gemar menari, dan gemar menggambar. Nah, dari banyak kegemaran, Miss Wiwit akan memberikan contoh salah satunya di bidang kesenian, di gemar bernyanyi. Ada anak-anak yang senang bernyanyi di sini? Nah, kita akan menyanyi bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Kebunku. Bisa kita menyanyi bersama? 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, lagu yang tadi kita nyanyikan bersama adalah lagu yang gembira. Dan kita tidak boleh menyanyikannya dengan diam saja, karena itu lagu gembira harus dengan sedikit menggerakkan badan kita. Banyak lagu yang lainnya, ada lagu yang sedih, ada lagu yang penuh semangat, gerakannya pun berbeda-beda. Kemudian Miss Wiwit akan memberikan contoh dari kegemaran menari. Dalam gemar menari pun ada tarian yang modern, tari modern. Nah, ada tari tradisional. Miss Wiwit akan mencontohkannya di tari tradisional ya. Nah, tari tradisional itu berasal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tari lilin yang berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Kemudian tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian tari lenso yang berasal dari Manado. Kemudian tari pendet yang berasal dari Bali. Kemudian ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat, dan tari serimpi yang berasal dari Jawa Tengah. Itulah macam-macam tari dan nama daerahnya. Nah, tari dari daerah kalian pun pasti berbeda dengan nada Miss Wiwit sebutkan ya. Nah, kemudian ada kegemaran selanjutnya, yaitu kegemaran di bidang menggambar. Di sini ada yang suka menggambar. Nah, dalam menggambar pun ada banyak jenis-jenisnya.
Ya, salah satunya Miss Wit akan berikan contoh. Ada gambar yang bisa kalian lakukan adalah menggambar pemandangan gunung. Kalian bisa menggambar bunga, bisa juga kalian menggambar rumah ataupun menggambar alat transportasi, contohnya seperti kapal. Nah, ketika kita menggambar, kita memerlukan alat dan bahan untuk menggambar. Kita perlu apa? Yang pertama, ada kertas gambar atau buku gambar. Yang kedua, kita perlu apa? Kita perlu alat tulis seperti pensil, penghapus, dan penggaris. Kemudian untuk mewarnainya kita butuh pensil warna, bisa juga pakai krayon ataupun memakai cat air. Itulah alat dan bahan yang bisa kita gunakan saat menggambar. Coba kalian suka kegemaran yang mana ya? Dari bermacam-macam kegiatan kegemaran yang ada di dalam keluarga pun, setiap anak pasti mempunyai kegemaran yang berbeda. Antara kakak dan adik, antara ayah dan ibu pasti memiliki kegemaran yang berbeda. Namun, walaupun kegemaran yang berbeda-beda, di dalam keluarga harus saling menyayangi. Sama halnya seperti Lana. Lana memiliki kegemaran menari. Lana hendak berlatih menari ke sanggar tari. Lana diantar oleh kakaknya ke sanggar tari. Kakak ingin sekali Lana bisa menari dengan baik. Kakak menasehati Lana agar Lana selalu semangat untuk berlatih menari. Jika Lana latihannya menari dengan semangat, dengan rajin, Lana akan pintar menari. Nasihat yang diberikan kakak kepada Lana adalah salah satu contoh sikap saling menyayangi dari kakak kepada adiknya. Masih ada contoh lainnya, seperti halnya kakak membantu ibu untuk menjaga adik ketika ibu sedang sibuk mengurus rumah. Kakak yang berbagi mainan kepada adik adalah salah satu contoh sikap menyayangi kakak kepada adik. Kemudian kakak harus melindungi adiknya ketika adiknya bermain. Adiknya tidak ditinggal sendirian saat bermain, tapi diajak bermain bersama-sama. Kita sebagai keluarga, kakak dan adik harus saling menjaga. Kakak harus bisa menjaga dan menyayangi adik. Kakak harus bisa mengungkapkan kasih sayangnya kepada adik, begitupun adik mengungkapkan kasih sayangnya kepada kakak. Dalam keluarga, kalian juga harus bisa mengungkapkan kasih sayang kalian. Bisa ke ayah, ke ibu, atau ke kakak, atau kepada adik. Ungkapan kasih sayang bisa kalian tulis melalui sebuah puisi. Bagaimana Miss kalau misalnya ingin mengungkapkan kasih sayangnya kepada sahabat, kepada teman? Boleh, karena itu adalah salah satu contoh kita sayang kepada teman kita. Contoh untuk menulis puisi, kalian bisa lihat di buku tematik 1B halaman 54. Di buku ada contoh sebuah puisi ungkapan rasa sayang kita kepada sahabat. Kalian bisa lihat di halaman 54. Miss Wiwit akan membacakan puisi yang berjudul Bicara Sopan dengan Sahabat. Aku punya sahabat. Aku dan sahabatku bermain bersama. Saat bicara, aku tidak berteriak. Aku berbicara dengan kata yang sopan. Aku dan sahabatku saling menghargai. Dari puisi tersebut, kita tidak boleh apa? Tidak boleh berbicara yang tidak baik. Harus berbicaranya sopan, tidak boleh berteriak kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada orang tua pun kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Ketika kita sedang menulis, ada hal yang perlu kalian perhatikan. Apa saja Miss? Ketika kita akan menulis sebuah puisi atau ketika
anak akan menggambar misalnya, kalian harus memperhatikan posisi duduk kalian. Kalian tidak bisa duduk sembarangan, duduknya harus tegak, kemudian tidak boleh seperti ini, tidak boleh ke meja, jadi kalian harus duduk tegak, posisi tubuh kalian tegak. Kemudian ketika menulis, kalian juga tidak boleh terlalu dekat dengan meja, tidak boleh terlalu dekat dengan tulisannya, dengan buku. Saat membaca, kalian harus memperhatikan posisi kalian membaca. Jadi kalian membacanya tidak boleh terlalu dekat seperti ini, harus agak jauh. Ketika kalian akan menulis, kalian memegang pensilnya pun tidak bisa sembarangan. Kalian bisa lihat contohnya ketika memegang pensil seperti ini. Kemudian ketika menulis, posisi duduknya seperti ini. Dan ketika kalian membaca, posisinya seperti ini. Nah, jadi kalian harus menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan mata, agar ketika kita menulis dan kita membaca, jika tulisan kita bagus, rapi, guru pun akan bisa membacanya dengan baik. Teman-teman akan bisa membaca dengan baik, orang tua kalian akan membacanya dengan baik, kalian pun bisa membacanya dengan baik. Nah, ketika kalian tulisannya rapi, tidak berantakan, kalian akan membacanya dengan lancar karena tulisan kalian rapi. Nah, anak-anak sudah bisa untuk menulis dengan posisi yang baik dan cara membaca yang baik. Nah, kalau sudah, nanti kalian mulai belajar dengan posisi menulis, cara memegang pensil dan membaca yang baik ya. Nah, anak-anak, tulisan rapi pun tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, tetapi guru pun ketika memberi tugas di dalam kelas pasti menulisnya dengan rapi. Seperti halnya gurumu menulis soal pengurangan di papan tulis. Guru pasti akan menulisnya dengan rapi agar anak-anak bisa menulis dan menjawab soal dengan baik. Contoh pengurangannya yang di papan tulis, misalnya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, terus gurumu akan memberi contoh tugas lainnya dalam bentuk menggambar. Nah, guru akan menggambar bentuk tabung, bentuk kotak, dan bentuk lingkaran. Nah, bentuk kotak, tabung, dan lingkaran pastinya kalian sering temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya seperti bentuk kotak. Nah, bentuk kotak itu contohnya bisa seperti penghapus, kemudian tabung. Kalian bisa menjumpainya dalam bentuk kaleng susu di rumah ya. Kemudian bentuk lingkaran atau bola, itu contohnya seperti bola sepak atau sepak bola. Masih banyak bentuk-bentuk tabung, kotak, serta lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa mengamatinya di rumah ya. Bentuk-bentuk tersebut bisa kalian lihat dalam rumah kalian. Nah, anak soleh dan soleha, jika kalian menulisnya rapi, tadi apa? Kalian akan mudah dibaca tulisannya oleh orang lain, dan ketika kalian membacanya pun akan lancar. Ketika orang lain memuji tulisan kalian, memuji gambar kalian, jangan lupa kalian ucapkan terima kasih kepada orang yang memuji kalian. Anak soleh dan soleha, semoga apa yang Miss Wi terangkan hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran tematik selanjutnya. Miss Wi mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti ataupun perkataan yang Miss Wi yang salah dan terlalu cepat. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya dan kita bisa bertemu untuk belajar bersama di sekolah. Nah, Miss Wi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak soleh dan soleha selalu jaga kesehatan kalian, dan kalian harus patuh kepada orang tua di rumah. Salam.